Halo permisa, kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal dengan NIM di 1B023148. Pada berita kali ini saya akan membawakan topik mengenai anjloknya harga cabai saat panen raya di Kabupaten Brebes. Masalah pada panen raya awal tahun 2024. Cabai merah di Kabupaten Brebes turun drastis hingga mencapai 8.000 per kilogram, padahal biaya produksi mencapai 15.000 sampai 18.000 kilogram. Dampak pada petani mengalami kerugian yang sangat besar. Banyak petani yang membiarkan cabai membusuk di ladang karena harga jual lebih rendah dari biaya panen. Adapun beberapa faktor penyebabnya yaitu overproduksi. Banyak petani menanam cabai pada waktu yang sama karena tren harga tinggi sebelumnya. Minim pengolahan, tidak ada pengolahan pasca panen seperti pengeringan atau pengemasan produk olahan cabai. Ketergantungan pada tengkuluk. Petani tidak mempunyai akses langsung ke pasar konsumen, hanya menjual ke pengepul atau tengkuluk. Adapun pihak yang terlibat diantaranya petani cabai di Brebes sebagai produsen utama, tengkuluk dan pengepul yang mengatur distribusi, pedagang pasar lokal di regional, pihak yang terdampak petani merugi secara finansial. Buruh tani kehilangan upah panen karena tidak dipetik. Pemerintah daerah turut terdampak karena penurunan ekonomi lokal. Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dikenal sebagai salah satu sentra cabai nasional. Masalah serupa juga terjadi di sentra cabai lain seperti Temenggung dan Malang, tapi Brebes mengalami dampak terberat karena volume produksi terbesar. Harga cabai anjlok terjadi pada Januari-Maret 2024 saat musim panen raya. Kejadian serupa panen terjadi juga di tahun sebelumnya. Namun, 2024 menjadi salah satu yang terburuk karena cuaca mendukung produksi besar-besaran. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah atau mencegahnya? Ada solusi jangka pendek. Pemerintah membeli hasil panen lewat BUMDes atau koperasi untuk disalurkan ke daerah defisit. Dinas Pertanian menyediakan subsidi pengolahan hasil seperti pembuatan sambal, kemasan, atau cabai kering. Membuka akses pasar digital langsung dari petani ke konsumen. Selain solusi jangka pendek, ada juga solusi jangka panjang yang dapat diterapkan. Yang pertama itu ada pengaturan pola tanam, mengatur waktu tanam melalui kelompok tani agar tidak panen bersamaan. Yang kedua itu pendidikan pasar dan agribisnis, memberikan pelatihan pemasaran kepada petani. Yang terakhir ada pembangunan infrastruktur pasca panen, mendirikan cold storage dan rumah pengering untuk cadangan musim. Langkah ini diharapkan supaya petani mendapatkan kestabilan harga dan juga mendapatkan peran dari pemerintah untuk membantu petani supaya lebih sejahtera. Sekian berita kali ini. Terima kasih telah menonton.